Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, kembali lagi dengan channel Usmanogi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi terkait dengan kebijakan dana BOS untuk di tahun 2021. Sebenarnya kebijakan ini sudah langsung disosialisasikan dari pihak Kemendikbud langsung, yaitu langsung dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Februari tahun 2021. Namun di video kali ini saya akan lebih spesifik membahas mengenai komponen penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor untuk guru-guru honorer tentunya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa persyaratan yang wajib yang harus teman-teman guru honor penuhi agar bisa mendapatkan honor dari dana BOS tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut mengenai persyaratan apa saja yang teman-teman harus penuhi, pada teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini saya sudah mendownload langsung dari website resmi Kemendikbud mengenai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu nomor 6 tahun 2021, di mana di sini Permendikbud ini yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Nah, di sini kita langsung saja ke poin pentingnya yang membahas mengenai penggunaan dana BOS untuk komponen pembayaran gaji guru honorer ini ya. Kita langsung saja ke poin pentingnya, itu ada di di sini di bab 5. Itu komponen penggunaan dana BOS reguler, di mana di sini di pasal 12 itu di mana sekolah menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen. Di sini ada 12 komponen, dan komponen yang ke-12 ini tertulis bahwa untuk penggunaan dana BOS reguler ini bisa digunakan untuk pembayaran honor. Ya, tentunya ini untuk guru-guru honorer ya, untuk pembayaran honor ini. Nah, di sini di pasal 13 itu dijelaskan lebih lanjut mengenai untuk pembayaran honorer ini, untuk ayat 1-nya ya, pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf 1 digunakan paling banyak itu 50% ya dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Kemudian di pasal 13 ayat 2-nya dijelaskan lagi bahwasanya untuk pembayaran honor itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru dengan persyaratan. Nah, yang pertama ini adalah syarat yang wajib teman-teman guru honor harus penuhi untuk mendapatkan pembayaran honor dari dana BOS ini ya. Yang pertama adalah berstatus bukan aparatur sipil negara. Ini sudah jelas bahwa ini diperuntukkan untuk guru non PNS atau guru honorer. Kemudian syarat yang kedua, syarat wajibnya itu tercatat pada Dapodik. Jadi teman-teman guru honorer mungkin barangkali masih ada yang mengajar tapi tidak tercatat di Dapodik, berarti ini tidak termasuk kategori untuk mendapatkan pembayaran honor dari dana BOS reguler ini. Kemudian syarat wajib yang ketiga yaitu memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan NUPTK di sini ya. Berarti teman-teman guru honorer barangkali sudah ada yang mengajar tapi belum memiliki NUPTK, berarti ini tidak termasuk ke dalam kategori untuk mendapatkan pembayaran honor dari dana BOS ini. Jadi teman-teman yang sudah memiliki NUPTK itu berhak untuk mendapatkan pembayaran honor di dana BOS reguler ini. Kemudian syarat wajib yang keempat yaitu memiliki belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi teman-teman guru honorer yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru di sini berarti itu tidak termasuk dalam kategori. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi di ayat yang ketiga, di mana persentase pembayaran honor itu paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan pada masa penempatan status bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Jadi di sini ada pengecualian, yaitu pengecualiannya di mana pada masa tertentu seperti ada bencana alam, baik itu alam maupun non alam ya, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah, itu penggunaannya bisa digunakan pengalokasiannya itu lebih dari 50% dari dana BOS reguler yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Dimana di sini pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini untuk pada masa penetapan status bencana alam ya. Dimana di sini ada lagi syaratnya yang diberikan untuk pembayaran honor untuk guru honorer tersebut. Yang pertama bisa kita lihat di sini, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan kepada guru dengan persyaratan. Yang pertama itu berstatus bukan aparatur sipil negara. Berarti ini sama ya syaratnya dengan pada masa
keadaan normal tadi ya, bukan dalam keadaan status bencana alam. Kemudian yang syarat yang kedua yaitu tercatat pada Dapodik, itu masih sama. Kemudian yang ketiga di sini kita bisa lihat belum mendapatkan tunjangan profesi, itu masih sama, artinya teman-teman guru honorer yang sudah sertifikasi atau mendapatkan tunjangan profesi di sini itu tidak berhak mendapatkan pembayaran honor dari dana bos reguler ini. Kemudian yang keempat itu melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada yang membedakan antara persyaratan pada masa penetapan status bencana alam dengan pada masa keadaan normal. Di mana di sini untuk penetapan masa penetapan status bencana alam ini tidak ada syarat yang mewajibkan guru honorer tersebut memiliki NUPTK. Berarti di sini mengakomodir semua guru honorer itu berhak mendapatkan apabila pada masa penetapan status bencana ini ditetapkan oleh pemerintah daerah. Artinya guru-guru honorer tersebut sudah berhak mendapatkan atau masuk kategori untuk mendapatkan pembayaran honor dari dana bos reguler ini. Nah, kita lihat lagi di sini untuk informasi tambahan ya, di sini kita lihat pasal 14 dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 itu terdapat sisa dana. Ini apabila terdapat sisa dana ya, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Nah, di mana di sini tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Jadi ini untuk syarat bagi tenaga kependidikan yang bisa mendapatkan pembayaran honor dari dana bos reguler. Artinya dengan syarat itu terdapat sisa dana ya. Di mana syarat yang pertamanya itu berstatus bukan aparatur sipil negara, kemudian kedua ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Jadi ini dua syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan honorer untuk mendapatkan pembayaran honor dari dana bos reguler ini. Nah, yang perlu teman-teman juga ketahui bahwasanya untuk penggunaan komponen dana bos reguler ini itu sekolah itu menentukan komponen penggunaan dana bos reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi ini teman-teman harus juga pahami untuk penggunaan komponen dana bos reguler ini. Jadi itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman guru sekalian, terkhusus bagi teman-teman guru honorer. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari Usman Ugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.